Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andi Cos semua cinta Cos. Hari ini kita akan membahas materi transformasi geometri. Transformasi geometri itu tentang apa sih ini? Nah, ini ya. Transformasi berarti dia ini tentang perpindahan. Nah, perpindahan. Kemudian perpindahan ini nanti yang akan dipindah itu adalah berupa titik atau dan bisa juga berupa garis, berupa bangun gitu yang dipindah itu. Adapun transformasi ini macamnya ada beberapa. Untuk memindahkan suatu titik, suatu garis atau suatu bangun itu ada beberapa hal yang akan kita bahas di sini. Jadi yang pertama nanti tentang translasi. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Kemudian refleksi. Kemudian perpindahan oleh matrik. Kemudian perpindahan oleh dilatasi. Kemudian yang terakhir tentang rotasi. Nah, kali ini kita akan membahas kemungkinan translasi dan refleksi. Ya, tentang translasi dan refleksi. Baiklah, ini sudah ditulis ya. Kalau sudah, kita ke halaman berikutnya. Kita mulai dari translasi. Jadi yang pertama itu adalah translasi. Perpindahan oleh translasi, apa sih ini? Ini adalah dengan cara geser. Jadi tinggal digeser aja. Digeser oleh AB. Nah, AB di sini A itu artinya digeser searah sumbu X sejauh A. Kemudian yang B ini adalah searah sumbu Y sejauh B. Nah, jadi seandainya ini kita mulai dari titik dulu ya. Jadi kalau ada titik X, Y, dia digeser atau ditranslasi AB, maka bayangannya adalah, ini katakanlah titiknya itu titik P, bayangannya nanti adalah P aksen. Jadi X aksen, Y aksen. Nah, menentukan X aksen, Y aksen ini bagaimana? Jadi gini logikanya. Ini misalkan ada, nah gini ya, suatu titik ada di sini. Nah, di titik P-nya ada di sini titik P-nya. Nah, titik P-nya katakanlah X, Y. Berarti di sini X, kemudian Y-nya itu di sini. Dia akan digeser searah sumbu X-nya adalah A, searah sumbu Y-nya adalah B. Kalau gesernya itu misalkan kayak gini. Nah, misalkan terus. Nah, gini ya. Sehingga bayangannya adalah di sini. P aksen, ini adalah X aksen, Y aksen. Nah, dia pergeserannya ini sejauh sumbu X-nya itu katakanlah A. Jadi di sini itu berarti sejauh A. Kode searah sumbu Y-nya itu adalah B. Sini adalah B gitu ya. Jadi nanti kayak gini ya. Nah, X aksen Y aksennya itu bagaimana? Nah,
menentukan X aksen, Y aksen itu gini. Ini coba, nah ini kan sejauh A ini. Ini sebagai X aksennya, ini sebagai Y aksennya. Nah ini ya, X mula-mula itu X digeser sejauh A, maka X aksennya nanti adalah X plus A. Sedangkan Y aksennya nanti ini awalnya Y, kemudian ditambah B, berarti di sini Y aksennya adalah Y plus B. Nah, ini jadinya. Sehingga dapat kita rumuskan, jadi XY oleh AB jadinya P aksennya itu adalah X plus A, Y plus B. Jadi cukup ditambahkan saja, cukup mudah ini. Ya. Ini sehingga dapat kita rumuskan seperti ini untuk translasi. Nah, kita akan mulai contoh-contohnya ya. Nah, contoh nomor 1, misalkan titik A itu min 2,1, dia akan di translasi 82, searah sumbu X-nya 8, sumbu Y-nya adalah 2, maka A aksennya itu bagaimana? Gitu ya. Jadi mudah saja nih ya menyelesaikan ini. Jawab. Nah, ini ya. Maka A aksen itu adalah bagaimana? A aksennya itu kan X aksen, Y aksen. Nah, kemudian rumusnya tadi gimana? Min 2 ditambah 8, 1 ditambah 2. Sehingga diperoleh 6,3. Inilah bayangannya. Itu ya. Bayangannya adalah 6,3. Jelas apa enggak sampai sini? Jelas, Pak. Jelas, baik. Berikutnya untuk nomor 2, silakan difoto dulu ya. Kemudian untuk nomor 2 ini silahkan dikerjakan sendiri aja ya, dicoba di rumah. Jadi titik B itu 3,-1, dia ditranslasi min 65, kan B aksennya ini berapa? Nah, ini dicoba sendiri. Nah, saya akan langsung lanjut ke nomor 3. Nomor 3, C. Nah, kan C aksen adalah min 2,8. Kemudian C-nya ini berapa ini? Nah, ini ya. Jawab. Nah, jawabnya begini. Kita tahu XY ini kalau ditranslasi searah sumbu X-nya 3, searah sumbu Y-nya min 1, maka C aksennya nanti adalah X plus 3, Y ditambah min 1. Jadi gini. Sehingga dari sini, nah ini bersesuaian nih ya. Berarti X plus 3 sama dengan min 2, sedangkan Y min 1 sama dengan 8. Sehingga diperoleh X-nya sama dengan min 5, Y-nya sama dengan 9. Sehingga titik C-nya nanti adalah min 5,9. Bisa dipahami penjelasan nomor 3 ini? Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Kita lanjut ke nomor 4. Untuk nomor 4 ini nanti dicoba sendiri ya. Untuk nomor 4. Soal nomor 4. D.
titik D ini min 3, min 2, dia ditranslasi searah sumbu X-nya adalah A, searah sumbu Y-nya adalah B, menghasilkan bayangan 4, min 6. Pertanyaannya adalah A plus B sama dengan berapa? Nah, ini silahkan dicoba di rumah. Nah, ini ya. Saya akan bahas nomor 5. Nah, nomor 5 ini cukup menarik. Y sama dengan 2X min 4. Kemudian ditranslasi oleh 1 min 3. Nah, ini 1 min 3. Maka hasilnya berupa apa? Nah, ini cukup menarik. Perhatikan baik-baik ya. Oh ya, secara umum di penjelasan translasi ini nanti ya, dari contoh-contoh yang saya berikan, itu betul-betul kalian pahami ya. Karena ini gini, ini itu adalah transformasi yang paling sederhana dan penjelasan yang transformasi paling sederhana dan saya buat contoh-contoh yang menyeluruh ini nanti berbagai bentuk. Artinya di sini nanti yang ditransformasi itu berupa titik dan bukan titik. Bukan titik itu kurva gitu, kayak nomor 5 ini. Nomor 5 ini bukan titik ini yang ditransformasi. Yang dipindah itu bukan titik tapi berupa kurva. Kebetulan kurvanya ini berupa garis. Y sama dengan 2X min 4 itu berupa garis gitu. Nah, menyelesaikan ini, bagaimana menyelesaikan ini? Sebenarnya ada beberapa cara ya, beberapa cara. Tapi yang akan saya ajarkan di sini adalah gini. Berangkatlah dari X, Y. Berangkatlah dari titik dulu, gitu. Maka bayangannya nanti adalah X plus 1, Y min 3. Nah, bayangannya itu jadi gini bayangannya. Yang mana ini adalah X aksen, yang sini adalah Y aksen. Sehingga diperoleh X aksen sama dengan X plus 1 sedangkan Y aksen sama dengan apa itu? Y min 3. Y min 3. Nah, selanjutnya ini kalian paksa menjadi X sama dengan, menjadi Y sama dengan. Jadi dipaksa. Bentar ya, paksa. Sehingga menjadi X sama dengan X aksen min 1. Sedangkan di sini Y sama dengan Y aksen plus 3. Setelah dipaksa, ini kalian substitusi. Jadi langkah berikutnya itu adalah substitusi. Substitusi. Kemana substitusinya? Ke persamaan mula-mula. Jadi substitusinya saya taruh di sini aja untuk melihat tempat ya. Y-nya itu diganti dengan Y aksen plus 3. Kemudian 2X, X-nya itu diganti dengan X aksen min 1. Jadi 2 X aksen min 1 min 4. Sehingga nah kalau sudah kayak gini, aksen-aksennya itu kita hilangi aja aksennya itu. Setelah hilangi, kita sederhanakan. Kita sederhanakan menjadi Y plus 3 sama dengan 2X min 2 min 4. Sehingga Y sama dengan 2X
Ini kan min 6 ini, berarti min 9. Ini jawabnya. Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Jelas. Jadi langkahnya berangkat dari sebuah titik dulu, lalu hasilnya adalah X plus 1 Y min 3, di mana X aksen sama dengan X plus 1, Y aksen sama dengan Y min 3, lalu dipaksa menjadi X sama dengan, menjadi Y sama dengan. Setelah dipaksa, baru disubstitusi ke persamaan mula-mula. Gitu. Nah, ini berlaku untuk kalau yang yang ditransformasi itu berupa persamaan kayak gini, ya, berupa persamaan deh pokoknya ya. Itu caranya kayak gini. Berikutnya untuk nomor 6 ini saya kasih soal, silakan dicoba ya, silakan dicoba. Nomor 6. Nah, nanti bayangannya berupa apa? Saya akan bahas ini coba sendiri. Nah, ini ya. Saya akan bahas yang nomor 7. Nah, seperti ini. Bedanya dengan soal nomor 5 dan nomor 6 itu apa? Bedanya adalah kalau ini bayangannya sudah diketahui bayangannya. Yang ditanyakan adalah mula-mulanya, gitu ya. Bayangannya sudah diketahui. Nah, gimana mengerjakan ini? Ini cara yang saya berikan ya. Oh ya, tetap berangkat dari X, Y. Nanti bayangannya apa bayangannya? X plus 4, Y min 2. Ini bayangannya. Nah, ini sebagai X aksen, ini sebagai Y aksen. Sehingga X aksen sama dengan X plus 4. Kemudian Y aksen sama dengan Y min 2. Nah, jadi permulaannya itu caranya sama. Tapi berikutnya, kalau yang ditanyakan mula-mula, itu lebih gampang. Nggak perlu ini dipaksa-paksa, nggak perlu dipaksa menjadi X sama dengan atau Y sama dengan, itu nggak perlu. Tetapi dari sini langsung melakukan substitusi. Gitu ya, langsung substitusi. Kemana substitusinya? Ya ini ke persamaan bayangan ini, sehingga diperoleh 3X. Jadi X aksennya itu langsung diganti X plus 4. Dikurangi Y, Y-nya diganti Y min 2. Jangan lupa dikurung. Dikurang 5 sama dengan 0. Tinggal menyederhanakan saja ini. Hingga 3X min Y plus 9 sama dengan 0, selesai. Jelas sampai sini penjelasannya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, sekarang kita nomor 8. Nah, untuk nomor 8 ya nanti silahkan dicoba di rumah. Nah, untuk nomor 8. Nah, yang ditanyakan mula-mula. Jadi mirip dengan yang barusan ya. Y sama dengan X kuadrat min X plus 2. Nah, ini silahkan dicoba di rumah. Nah, baik. Itu adalah penjelasan tentang translasi. Nah, sekarang kita akan masuk yang berikutnya tentang refleksi. Ya, tentang refleksi.
Tadi transformasi yang pertama itu yaitu translasi atau geser ya, tinggal geser-geser aja. Kalau refleksi ini adalah pencerminan. Nah, pencerminan ini nanti macamnya ada banyak nanti, yaitu tergantung cerminnya ya, tergantung cerminnya. Jadi rumusnya akan berbeda-beda. Nah, yang pertama yaitu X, Y ini dicerminkan, itu simbolnya M, mirror, dicerminkan terhadap sumbu X. Terus nanti ada lagi dicerminkan terhadap sumbu Y. Ada lagi dicerminkan terhadap garis X sama dengan H. Kalau X sama dengan H itu adalah garis ya nih ya. Saya kasih keterangan aja biar ini adalah garis. Di cerminnya itu adalah garis X sama dengan H. Sumbu X pun juga garis sih. Sumbu X itu kan berupa garis ya. Sumbu Y juga garis. Kemudian dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K. Ini juga garis juga. Ini dicerminkan terhadap titik sekarang. Titik H, K. H, K ini adalah titik. Nah, saya kasih keterangan aja. Titik. Ini titik ya. Cerminnya itu berupa titik. Kalau 1, 2, 3, 4 ini cerminnya berupa garis. Kalau ini cerminnya berupa titik. Kemudian dicerminkan lagi terhadap titik 0,0 atau pusat koordinat. Ini juga titik juga. Nah, oh iya, masih ada lagi nanti mencerminkan terhadap Y sama dengan K, Y sama dengan X. Nah, untuk yang berikutnya kita bahas di halaman berikutnya ya. Nah, sekarang kita bahas yang pertama ini dulu. Pencerminan terhadap sumbu X. Jadi gini, logika awalnya tuh gini. Jadi, nah ini titiknya itu katakanlah di sini ya. Nah, di sini titik A. Ini adalah X, Y. Berarti X ininya Y. Nah, kalau dia dicerminkan terhadap sumbu X, maka cerminnya itu kan ini kan cerminnya ya. Cerminnya di sini. Nah, ini kalau dicerminkan terhadap sumbu X itu kemana arahnya? Tentunya dia kalau cerminnya sumbu X, berarti arahnya itu ke bawah sini. Nah, di sini jadinya. Ini A aksennya. Ini X aksen, Y aksen. Nah, kita lihat X aksen, Y aksen ini. Nah, X aksennya itu ternyata dia tetap di X ini. Jadi dia tetap X. Nah, X aksennya itu tetap di sini. Ini X aksen. Kemudian Y aksennya itu di sini. Y aksennya itu. Y aksennya itu sama dengan apa? Ya, kalau ini ke sana Y, ke sini jadinya min Y. Sehingga X aksennya itu adalah X, min Y. Nah, ini ya X, min Y. Jadi ya, ini X, min Y. Jadi kalau dicerminkan terhadap sumbu X, maka yang berubah adalah Y-nya. Jadi kalau gitu kebalikannya ini. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, maka yang berubah apanya berarti? X-nya. Sehingga X itu menjadi min X. Nah, jadi X min X, Y-nya tetap. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X, yang berubah Y-nya jadi min Y ini. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, yang berubah X-nya. Jadi ini min X, Y. Nah, bagaimana kalau dicerminkan terhadap X sama dengan H? Gitu ya. Gini, kalau dicerminkan, ini logikanya, logika berpikirnya itu gini. Ini ya. Ini. Nah, titiknya itu katakan di sini. Titik A, titik B aja, titik B ini adalah X, Y. Nah, di sini X, ini Y. Ini ya. Dia akan dicerminkan terhadap
X sama dengan H. Garis X sama dengan H itu gini. Garis X sama dengan H itu adalah, jadi ini H ini. Nah, maka kemana arah cerminnya, pencerminan nanti kemana? Ini kan cerminnya, berarti dia nanti ke sana arahnya. Yang mana jarak ini sampai sini itu sama, gitu ya. Nah, ini adalah B aksen. Nah, jaraknya berapa ini jaraknya ini? Ini jaraknya adalah H-X. H-X ini juga jaraknya adalah H-X juga. Nah, H-X. Nah, di sini ya nanti ya. Di sini nanti. Ini adalah X aksennya nanti. X aksennya. Nah, bagaimana kita menentukan X aksen ini? X aksen ini sama dengan, jadi gini. X ditambah H-X ditambah H-X gitu. Jadinya sini itu adalah X sama dengan ya, sama dengan sebentar. X aksen sama dengan tadi X ditambah H-X ditambah H-X. Nah, sama dengan berapa ini? X sama ini bisa dicoret ya, sehingga jadi ya 2H-X. Nah, gini rumus. Nah, sedangkan Y-nya bagaimana? Y aksennya tetap, jadi Y aksennya tetap di sini. Nah, sekarang kita bisa katakan ya, kita bisa buat rumus sehingga X aksen Y aksennya nanti adalah 2H-X. Y aksennya, jadi ini 2H-X, Y. Nah, yang kalian perlu tahu, berarti kalau dicerminkan terhadap X sama dengan H, itu yang berubah adalah X-nya. X-nya berubah menjadi 2H-X. Sedangkan Y-nya tetap Y. Nah, bagaimana kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan K? Berarti yang berubah Y-nya. Y-nya kena rumus apa nanti? Kalau X-nya bagaimana? X-nya tetap. Y-nya kena rumus 2K min Y. Jadi rumusnya kayak ini tadi. Itu ya, tinggal ganti H sama K. Berikutnya, kalau dicerminkan terhadap titik. Nah, kalau terhadap titik H, K yang berubah dua-duanya. X-nya berubah, Y-nya juga berubah. Sehingga menjadi 2H min X, 2K min Y. Jadi rumusnya itu sudah sama ini. 2H min X, 2K min Y. Gitu aja. Nah, kalau dicerminkan terhadap titik 0,0 itu adalah min X, min Y. Ini sebetulnya bisa sih nih kalau mau dijelaskan pakai rumus ini. Jadi 0,0 itu kayak H, K gitu loh ya. 0,0 itu H, K. Sehingga kalau dimasukkan ke rumus hanya kan 0. Berarti 2 kali 0. 2 kali 0 itu 0. 0 dikurangi X itu min X. 2K min Y. Ini jadinya K-nya 0. Berarti 0 dikurangi Y jadinya min Y. Silahkan di ini ya, foto. Kita akan atau di foto, ditulis atau di screen. Kita akan halaman berikutnya tinggal 3 dari refleksi itu memang banyak ya macamnya ya, tergantung cerminnya. Nah, sekarang yang nomor 3, nomor berikutnya, halaman berikutnya ya. Jadi X, Y nanti dicerminkan terhadap Y sama dengan X. Nah, garis Y sama dengan X. Kemudian kalau ini dicerminkan terhadap Y sama dengan min X. Ini dicerminkan terhadap Y sama dengan MX plus C. Gitu ya. Jadi yang pertama dicerminkan terhadap Y sama dengan X itu ini. Jadi titiknya mulai di sini ya. Garis Y sama dengan X itu ini garisnya tuh. Ini ada garis Y sama dengan X. Jadi ini pindahnya kemana pindahnya? Pindahnya ke
tegak lurus ke sini. Ini A aksen. Jadi kalau di sini mula-mula adalah X, Y, nanti A aksennya nanti adalah Y, X. Nah, gitu tinggal balik gitu aja. Y, X. Kalau Y sama min X itu min Y, min X. Nah, kalau ini dibahas di belakang. Setelah transformasi yang lain selesai, baru kita bahas ini. Nah, kita akan mulai ke contoh soalnya. Silahkan difoto dulu. Saya ditulis juga bisa. Contoh yang pertama, min 3,2 dia dicerminkan terhadap sumbu Y. Sama dengan berapa? Itu ya. Kemudian nanti 5,-1 dia dicerminkan terhadap sumbu X. Dicerminkan terhadap Y sama dengan 4. Hasilnya berapa? Nah, kita bahas ya. Nomor 3 dulu. Nomor 3 juga bisa kita bahas. Nah, ini. Ya, kita mulai ya pembahasannya. Saya kira ini terhadap sumbu Y. Jadi ini kan X, Y, gitu ya. Kalau terhadap sumbu Y yang berubah adalah X-nya. Jadi min X, Y. Sehingga min X, berarti ini kan min 3 ya. Min 3 berarti. 2. Berarti 3,2 selesai. Jelas untuk pembahasan ini? Jelas, Pak. Jelas. Baik. Sekarang yang di sini ini X, Y. Kalau dicerminkan terhadap terhadap Y sama dengan 4. Ini kayak Y sama dengan K gitu ya. Yang berubah nanti adalah Y-nya. Jadi menjadi X, 2K min Y. Nah itu ya. Sehingga X-nya nanti 5. 2K min Y berarti 2 kali 4. Ini K-nya ini ya. Dikurangi min 1. Sama dengan 5,9. 5,9. Nah, kalau ini yang ditanyakan ke sini berarti berangkatlah dari X, Y terhadap X sama dengan, maka yang berubah adalah X-nya. Berarti di sini nanti adalah 2H min X, Y. Berarti 2 kali H, H-nya adalah min 3 dikurang X, Y. Nah, kita lihat yang pertama adalah ini. Itu ya. Berarti min 6 min X itu sama dengan 6. Sehingga X sama dengan min 12. Sedangkan di sini adalah ini. Y sama dengan min 4. Sehingga titiknya nanti adalah min 12, min 4. Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik. Untuk berikutnya 5, 6, dan 7. Ya. Nomor 5, waktunya tinggal 1 menit. 5, berupa persamaan ini, hati-hati. Nah, ini ya, dicerminkan terhadap X sama dengan 5. Kemudian nomor 6. Min 3,1
hasilnya adalah 2Y min X plus 5 sama dengan 0. Kemudian nomor 7, Y sama dengan X kuadrat min 2X min 4. Dia dicerminkan terhadap Y sama dengan 3. Di hasilnya apa? Nah, jadi untuk ini silahkan dicoba di rumah ya. Nanti silahkan dikirim di channel YouTube ya. Di YouTube-nya nanti di komen. Itu silahkan dijawab nomor 5, 6, dan 7. Baik, saya kira sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.